Sudah 1 bulan ini, Yen bekerja di perusahaan Han. Semuanya masih baik-baik saja dengan Taehyung yang masih setia mengantar jemput sang istri, meskipun ia sendiri juga sibuk. Mereka memang jarang memiliki waktu untuk sekedar mengobrol bersama, selain di sela-sela sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi di luar hal itu, hubungan mereka baik-baik saja. Taehyung juga sudah tidak pernah mendatangi Airin, menurut pantauan dari para perawat yang Haejin bekerjakan. Namun, kabar Airin masih kerap Taehyung dengar dari Yoongi. Taehyung hanya bertanya-tanya sampai kapan gadis itu akan menjelma menjadi seorang putri tidur. Tidakkah ada usaha yang hendak Junwoo dan Haejin lakukan di luar permintaan mereka agar Taehyung tidak usah ikut campur atas Airin? Memikirkan hal itu, Taehyung rasanya jadi kesal sendiri, namun berulang kali mencoba untuk meredamnya demi sang istri. Ya Boya, bagaimana kalau akhir pekan ini kita pergi ke rumah kaki gunung? Sudah 1 bulan lebih kita tidak ke sana, ajak Taehyung setelah malam panas yang mereka lewati berdua. Akhir pekan ini, bukankah itu bertepatan dengan ulang tahunku? Tanya Yeon sesekali melenguh pelan saat Taehyung masih belum puas untuk mengerjai pundak istrinya itu. Iya, aku ingin kita merayakannya di sana, hanya berdua, tepat di hari kelahiranmu. Baiklah Opa, balasnya setuju. Terima kasih karena Opa sudah mengingat hari kelahiranku, karena biasanya aku hanya melewatinya sendirian, tanpa kue, tiup lilin, dan ucapan selamat. Kebahagiaan atas hari kelahiranku itu berakhir setelah kedua orang tuaku pergi meninggalkan dunia ini. Selain aku, Oma dan Apa sebenarnya juga mengingat dengan baik hari kelahiran anak menantunya, balas Taehyung yang menghibur Yen. Mereka juga berencana untuk mereservasi suatu tempat di mana kita bisa merayakan ulang tahunmu bersama-sama. Yen sudah tampak berkaca-kaca lantaran merasa terharu di sana. Tapi ya Bu ya, aku meminta mereka melakukannya di lain hari, karena tepat di hari kelahiranmu, aku mau hanya ada kau dan aku di sana. Tidak apa-apa kan? Taehyung meminta izin. Nih Opa, tidak masalah. Aku justru merasa bahagia karena bisa memiliki waktu berdua dengan Opa lebih banyak daripada hari-hari yang biasa kita lalui. Balas Yen. Mereka memang memiliki rutinitas untuk melakukan pillow talk usai saling memuaskan satu sama lain. Bahkan tak peduli meskipun hingga hari sudah hampir menjelang pagi. Meskipun ada resiko mengantuk saat mulai menjalani hari baru di keesokan harinya, baik Taehyung maupun Yen tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Saat hari ulang tahunku tiba, biasanya aku hanya akan pergi ke makam Apa dan Uma, menghabiskan banyak waktu di sana sembari bercerita. Tampaknya kali ini aku harus mengunjungi mereka lebih awal, karena sudah ada janji dengan suamiku, ucap Yen. Kalau begitu, mari kita pergi bersama-sama ke sana. Aku akan meminta izin pada ayah dan ibu mertua untuk membawamu pergi tepat di hari ulang tahunmu. Nih Apa, salah satu impian Yen adalah membawa kekasihnya datang menemui Apa dan namanya. Tidak menyangka doa yang ia panjatkan tahun lalu bisa terwujud di tahun berikutnya. Terasa begitu cepat hingga Yen tak menyangka dan masih merasa ini bagaikan sebuah mimpi. Apa Uma dan Apa sudah menemukan tempat yang tepat untuk merayakan ulang tahunku? Tanya Yen. Sepertinya belum, karena mereka juga ingin tahu kau suka suasana yang bagaimana. Mereka masih mencari-cari tanpa memberitahumu, karena sebenarnya ini adalah kejutan, jawab Taehyung. Lalu kenapa Opa memberitahuku? Bagaimana kalau nanti mereka kecewa karena aku sudah tahu duluan? Aku belum selesai bercerita ya Boya, balas Taehyung dengan senyum geli, melihat wajah Yen yang terlihat sangat menyesal atas bocornya mulut Taehyung. Lalu apa? Itu rencana mereka bulan lalu, tapi sekarang sudah berubah. Mereka ingin aku mencari tahu, bahkan menanyakan secara langsung padamu, ingin merayakan ulang tahun di mana. Mereka tidak ingin kau merasa tak nyaman jika mereka sampai salah pilih lokasi. Omoni dan Awoji sampai segitunya memikirkanku. Kenapa mereka baik sekali? Aku bahkan belum bisa memberikan apa-apa pada mereka selama menjadi seorang menantu. Kau ini bicara apa? Kehadiranmu di antara keluarga kami itu sudah lebih dari cukup. Kontribusimu sungguh luar biasa
Hingga tampaknya mereka sekarang ini lebih sayang padamu daripada aku yang anak kandungnya sendiri. Sindir Taehyung main-main. Jelas ya, karena Junwoo ataupun Haejin saat tengah menelepon Taehyung, yang ditanyakan pertama kali adalah di mana Yeon, hingga membuat Taehyung heran. Sebenarnya mereka ini orang tua siapa? Tapi keinginan mereka untuk memiliki seorang cucu belum bisa kewujudkan. Gumam Yeon merasa sedih. Itu kan di luar kuasa kita ya Boya. Hanya Tuhan yang tahu jawaban dan alasan kapan kita bisa memilikinya. Apa dan Oma pasti juga bisa mengerti dan memahami, jadi jangan bersedih. Yen mengangguk di sela dekapan hangat sang suami. Aku tidak menyangka jika bekerja di perusahaan bisa membuatku merasa sangat stres. Opa, bagaimana bisa kau bertahan selama ini? Tugas dan kegiatanmu pasti lebih banyak dan berat daripada aku kan? Opa jangan lupa makan dan minum vitamin secara rutin. Aku tak mau kau jatuh sakit dengan kegiatan padatmu. Iya Boya, kau juga jika sudah tak tahan berhenti saja. Honshu Ajushi sangat bisa diandalkan, jadi tidak perlu ada yang kau khawatirkan. Ucap Taehyung tak tega melihat wajah kelelahan sang istri setiap kali yang menjemputnya setelah jam kerja usai. Aku akan berhenti jika sudah hamil saja. Hanya sesekali pergi ke sana untuk sekedar memantau keadaan saja, balas Yeon. Taehyung menghargai pilihan sang istri, tidak ingin terlalu mengekang, karena selama ini Yeon juga selalu melakukan hal yang sama, mensupport Taehyung apapun itu keadaannya. Mengenai lokasi ulang tahunku, sebenarnya sudah lama aku ingin merayakannya di panti asuhan milik mendiang umaku. Apakah kali ini kita bisa merayakannya di sana? Selama ini keuanganku sangat terbatas karena ulah ibu diriku. Itu tidak bisa disebut sebagai merayakan karena aku hanya membagi sedikit makanan, kue, serta cemilan untuk mereka dari uang yang aku kumpulkan sejak jauh-jauh hari. Ucap Yeon mengenang masa lalunya yang kelam. Aku sangat malu apa, panti asuhan itu milik mendiang umaku. Namun setelah apa tak ada, ibu tiriku memutuskan untuk tidak lagi memberikan donasi. Padahal selama ini sebagian besar donasi berasal dari keluarga Han. Anak-anak di sana, beserta para pengasuh mereka, sangat kesusahan karena kurangnya uluran tangan dari para dermawan. Bahkan beberapa anak yang sakit tidak bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Melihat hal itu, aku merasa sudah gagal. Taehyung menyimak setiap ucapan sang istri tanpa ingin menyela, karena ia ingin tahu lebih dalam tentang Yeon. Lagi pula suara gadis itu sudah menjadi candu baginya. Seperti alunan lagu pengantar tidur yang sangat nyaman untuk didengar dalam waktu yang lama dan berkala. Untungnya setelah bertemu denganmu, Aboji dan Omoni, segalanya menjadi membaik dan bahkan sangat baik. Mereka mungkin berkata aku adalah tumbal saat terpaksa berdiri di altar bersamamu kala itu. Tentu saja aku juga sempat memikirkan hal yang sama, tapi percayalah Opa, jika itu hanya sesaat, kemudian menghilang dan aku mulai bisa menerimamu dengan baik. Bukan karena harta yang kalian miliki, melainkan perasaan tulus untuk bisa merawatmu dengan baik. Hingga lambat laun, aku menyadari telah jatuh cinta pada sosok suamiku sendiri. Ini adalah takdir Tuhan kan Opa? Tentu saja ya Boya. Satu hal yang harus kau pahami, kemanapun aku pergi, sejauh apapun aku tersesat, pada akhirnya hanya kau tempatku untuk berpulang. Taehyung menjawab keresahan Yeon selama ini. Jika diibaratkan sebuah benda, kau adalah rumah di kaki gunung. Saat ini kita memang harus pergi meninggalkannya. Namun, ketika kita sudah menua nanti, tak lagi peduli tentang mengejar dunia dan seisinya, kita akan kembali pulang ke sana. Menikmati masa tua berdua dengan menghabiskan hari-hari yang indah, hingga Tuhan membawa kita kembali ke pangkuannya. Yeon tersenyum tipis mendengar ucapan dalam sang suami. Kalau begitu biarkan aku yang pergi duluan. Kenapa bicara seperti itu? Kau lebih muda daripada aku. Tentu saja aku yang akan pergi duluan nantinya, balas Taehyung. Tidak bisa Opa, aku tidak akan sanggup hidup sendirian tanpamu. Sekalipun nantinya ada anak-anak kita di sisiku, tapi itu berbeda dengan kehadiranmu, jelas Yeon. Lalu kau pikir aku bisa tanpamu? Tanya Taehyung dengan kenyitan dahi yang tampak heran. Aku rasa begitu.
Sama sekali tidak ya Buya. Jadi selama ini kau masih meragukan cintaku padamu ya? Sejujurnya iya, balas Yen terus terang. Bagaimana caraku untuk membuktikannya agar kau bisa percaya? Tanya Taehyung nyaris putus asa. Aku rasa hanya waktu yang bisa menjawabnya, jadi jalani saja, jawab Yen. Yen tidak ingin mengatakan jika melepaskan Airin dengan ikhlas adalah jawaban dari pertanyaan Taehyung barusan. Selain karena Yen tidak ingin menyebut nama gadis itu, pembahasan tentang Airin juga cukup sensitif bagi mereka berdua. Intinya, Yen tidak ingin cari penyakit di tengah hubungan mereka yang saat ini sedang dalam kondisi yang sangat baik. Opa, kalau begitu mari kita pergi bersama saat sudah menyelesaikan segala hal yang ada di dunia ini. Seperti memastikan anak-anak kita sudah hidup dengan baik dan memiliki pasangan yang baik juga. Setelah melihat cucu-cucu kita, bahkan juga para cicit kita nanti. Kalau saat itu tiba, kita pasti sudah sangat tua sekali. Gumam Taehyung mulai membayangkan masa tuanya kelak. Iya, sangat tua, tapi bahagia dan tak lagi memiliki penyesalan, balas Yen. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk pergi bersama-sama ya Bu ya. Pikiranmu yang akan ikut menyusul pergi saat aku sudah dipanggil oleh Tuhan, itu persis dengan pikiranku. Benarkah seperti itu? Tanya Yen memastikan. Taehyung mengangguk cepat. Hidupku tidak ada artinya tanpamu, jawabnya. Sebelum Taehyung memastikan hubungannya dengan Airin, semua kata-kata dan janji manis lelaki itu masih belum bisa Yen terima dan percaya. Mungkin Yen terlalu berburuk sangka, tapi bagi Yen, itu adalah sebuah patokan bagi ia bisa mempercayai sang suami. Sementara selama ini, cinta Yen pada Taehyung adalah nyata. Ia sudah menyerahkan segalanya pada Taehyung, membiarkan lelaki itu membawanya bahkan jika di masa depan, Taehyung memilih untuk berkhianat. Melihat keadaan Airin yang sekarang ini, ada kemungkinan Taehyung akan menjadi lebih perhatian pada gadis itu. Yen mungkin sudah bisa memprediksinya, namun saat itu tiba, Yen tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi rasa sakit hatinya kelak. Sampai detik ini, Yen masih belum bisa menemukan solusinya. Hanya berharap kesetiaan Taehyung tak akan goyah, karena Yen sudah bisa dipastikan tak akan mampu menahan segala rasa sakitnya. Mulai besok ambil cuti saja sebagai ganti bulan madu kalian kala itu. 1 minggu juga tidak masalah, ucap Jungwoo. Mereka baru saja pulang saat hari sudah menjelang pukul 10 malam. Setelah dari pemakaman umum untuk mengunjungi orang tua Yen dan juga panti asuhan tempat di mana Yen ingin berbagi kebahagiaan di hari kelahirannya. Memang masih tinggal 2 hari lagi, tapi Hejin memutuskan untuk merayakan lebih awal karena ingin memberikan hari tepatnya untuk ia nikmati hanya bersama dengan sang suami. Niat hati hanya ingin membawa Taehyung ke pemakaman, sementara Jungwoo dan Hejin langsung menuju ke panti asuhan saja agar tidak terlalu lelah di jalan. Namun kedua mertuanya itu berkata ingin ikut sekalian hingga menambah kadar kebahagiaan Yen. Yen bisa menunjukkan secara nyata kepada kedua orang tuanya jika kini ia sudah hidup dengan bahagia bersama keluarga barunya yang memperlakukan ia dengan sangat baik dan hangat. Kedepannya, Hejin bilang ia ingin lebih sering menghabiskan waktu dengan Yen saat gadis itu pergi ke makam ataupun panti asuhan. Tapi kami baru mulai bekerja lebih dari 1 bulan. Tidak enak saja jika harus sudah ambil cuti, balas Yen. Iya Pak, aku juga merasa begitu. Apalagi besok Apa juga sudah harus terbang keluar kota selama 3 hari. Tidak apa-apa bagi kami untuk pergi malam dan pulang esok harinya di sore hari. Tambah Taehyung yang segera diangguki oleh Yen. Apa serunya, cetuk Hejin. Rumah kaki gunung kan paling terasa romantis saat hari sudah menjelang malam. Apalagi diiringi dengan suara alam dan hewan-hewan kecil yang hidup di sana. Saat baru datang di malam hari, kalian pasti sudah merasa lelah dan langsung tidur tanpa sempat menikmati pemandangan malam. Dan esoknya sudah harus pulang di sore hari. Gumam Hejin merasa rugi.
Benar juga kata Yejin, tapi kan lebih baik datang meskipun itu hanya sebentar daripada tidak sama sekali. Sudah cuti saja, biar aku yang urus semuanya. Tidak perlu khawatir dengan jadwal dinasku keluar kota. Di sini semuanya sudah ada yang mengatur. Ucap Jungwo. Hejin sudah tersenyum lebar di sana. Suamiku ini memang bisa diandalkan. Bagaimana kalau 1 minggu? Apa cukup? Tanya Jungwo yang membuat Taeyong dan Yen segera protes tanpa suara. Aigo, mereka sangat kompak jika sudah berurusan dengan hal semacam ini. Yena tidak perlu bekerja lagi, karena Hong Seo sangat bisa diandalkan. Kalau kau bosan, ibu mertuamu ini bisa menunjukkan cara menjadi ibu rumah tangga yang menyenangkan. Ucap Haejin penuh semangat. Jangan Yoboya, aku sangat kuno. Kau pasti akan merasa lebih bosan lagi. Balas Taeyong lirih, namun masih bisa Haejin dan Jungwoo dengar. Kuno apanya? Kalau memang ingin melakukan aktivitas yang menantang, bagaimana kalau kita ikut kelas menunggang kuda saja? Haejin menawarkan. Oma, kalau begitu caranya, kapan cucu Oma bisa hadir? Protes Taeyong. Benar juga. Ya sudah, lakukan apa saja yang penting terhindar dari stres, karena yang namanya stres juga memiliki pengaruh besar pada kehadiran calon buah hati. Bekerja bisa menghindarkanku dari stres, tapi bisa juga menimbulkan stres di saat yang bersamaan. Gumam Yen. Memang seperti itu gunanya orang harus bisa menikmati hidup, agar bisa melewati banyak hal. Hejin sudah kehabisan kata-kata. Kalau begitu lakukan apapun itu keinginanmu. Kau tenang saja dan tidak usah merasa kepikiran. Kedua mertuamu ini tidak menuntut kalian untuk segera punya anak, sedapatnya saja. Lagi pula kalian berdua juga masih muda. Terima kasih atas pengertiannya Omoni, balas Yen. Tapi rencana menetap di rumah kaki gunung selama seminggu tetap dijalankan sesuai rencana. Sao Jungwo. Ya sudah kalau apa memaksa, balas Taeyong pasrah saja. Karena dasarnya, Jungwo memang susah untuk dilawan. Kita gunakan waktu liburan ini dengan bersenang-senang Yuboya. Yen pada akhirnya ikut pasrah juga. Nih opa, kita bersenang-senang saja di sana.